Masih dalam serial Buku Saku Advokat Muda. Saya Umar Sembiring. Dalam sesi video ini, saya akan sebutkan kode etik advokat yang berhubungan dengan kepribadian advokat dan kode etik yang berhubungan dengan klien. Tapi sebelum masuk ke kode etik advokat, jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten yang bermanfaat di seputar hukum dan seputar advokat. Kode etik yang berkaitan dengan kepribadian advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat hanya dapat menolak perkara apabila tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Yang kedua, advokat dalam bertugas lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Yang ketiga, advokat bebas, mandiri, dan independen. Yang keempat, advokat wajib memelihara solidaritas di antara teman sejawat. Yang kelima, advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada teman sejawat yang terkena perkara atas permintaannya atau atas penunjukan organisasi profesi. Yang keenam, advokat tidak boleh berprofesi lain yang merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Yang ketujuh, advokat harus menjunjung tinggi kehormatan profesinya sebagai officium nobile. Yang kedelapan, advokat harus bersikap sopan namun bermartabat. Dan yang kesembilan, apabila advokat kemudian diangkat atau menjabat suatu jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, maka tidak dibenarkan berpraktek sebagai advokat meskipun hanya pencantuman nama. Nah, itu kode etik advokat yang berkaitan dengan kepribadian advokat. Sekarang, kita masuk ke kode etik advokat yang berkaitan dengan hubungan dengan klien. Yang pertama, dalam perkara-perkara perdata, harus mengutamakan penyelesaian dengan perdamaian. Yang kedua, tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien. Yang ketiga, tidak dibenarkan memberikan jaminan kemenangan kepada klien. Yang keempat, dalam menentukan tarif jasa, wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Yang kelima, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang keenam, tidak dibenarkan membeda-bedakan antara perkara cuma-cuma dengan perkara berbayar. Yang ketujuh, harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Yang kedelapan, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Yang kesembilan, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan. Yang kesepuluh, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut. Apabila kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ke-11, hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Nah, rekan-rekan, itulah kode etik advokat yang perlu kamu ketahui untuk menjadi advokat. Dan jangan lupa, ini bukan cuma untuk diketahui, tapi juga harus kamu terapkan ketika menjadi advokat nanti. Kalau misalkan kamu ada yang ingin ditanyakan, atau kira-kira kalian ada bahasan apa nih yang seru untuk dibahas? Silahkan komen di bawah ya.